Sumber daya alam itulah tujuan negara-negara besar dunia kala itu datang ke Asia Tenggara. Salah satunya Filipina yang kaya akan sumber daya alamnya. Berawal pada tahun 1896, Amerika mencari ide untuk menguasai Filipina yang saat itu sudah lebih dulu dikuasai Spanyol. Dan pada akhirnya Amerika mengajak kerjasama Filipina dan berjanji akan membantu mengusir Spanyol. Namun setelah kekalahan Spanyol, pasukan Amerika bertahan mulai menduduki wilayah-wilayah penting di Filipina. Sehingga muncullah gerakan revolusi Filipina yang dipimpin oleh seorang jenderal karismatik dan pemberani. Oke, untuk selengkapnya mari kita simak video ini sampai selesai. Berawal ketika seorang wartawan bernama Hernando mendatangi jenderal Filipina bernama Antonio Luna. Tujuan Hernando datang ialah untuk mewawancarinya. Antonio Luna pun mulai menceritakan ketika Amerika datang ke tanah Filipina di bulan Agustus 1898. Luna menjadi orang pertama yang merasakan ada keganjilan perihal kedatangan pasukan Amerika di negaranya. Alhasil karena ingin menunjukkan kehormatan bangsanya, ia memberikan seragam baru bagi setiap prajurit. Sa mga Amerikano nakagalang-galang tayo. Setelah itu, rapat kabinet digelar terkait kedatangan pasukan Amerika. Rapat itu dihadiri oleh Presiden Filipina, Emilio Aguinaldo. Presiden dan jajarannya percaya bahwa Amerika memiliki niat baik untuk memastikan penyerahan kekuasaan dari Spanyol ke Filipina. Namun bagi Luna, mereka harus mengusir pasukan Amerika yang jumlahnya terus bertambah. Presiden dan jajarannya beralasan akan anjloknya ekonomi jika peperangan dengan Amerika terjadi. Alasan tersebut membuat amarah Luna memuncak. Ia berkata dengan lantang jika kabinet hanya mementingkan bisnis dengan orang Amerika daripada kemerdekaan negaranya sendiri. Ternyata benar kecurigaan Luna. Setelah berhasil menjebak Filipina, pasukan Amerika yang dipimpin oleh Jenderal Wesley mengambil alih kota Manila. Ketika tentara Filipina sedang melakukan patroli wilayah, mereka tidak menyadari bahwa Amerika sudah mengambil alih wilayah itu. Tiba-tiba, pasukan Filipina itu ditembaki dan yang tersisa segera melarikan diri. Sontak kejadian tersebut membuat jajaran kabinet gempar dan tidak menyangkanya. Ketika mengetahui banyak kota lain yang sudah direbut Amerika, Presiden pun menyerahkan keputusan kepada Jenderal Luna. Luna pun langsung mengumpulkan bala tentaranya untuk siap berperang. Di sisi lain, para penjajah mulai mengambil alih setiap wilayah secara paksa. Mereka membunuh para penduduk sipil Filipina serta menghancurkan pemukiman. Keadaan itu membuat Luna membulatkan tekad dan mulai memerangi pasukan Amerika. Namun karena korban pihak Filipina terus berjatuhan, ia mengirim pesan pada batalion Kahwit agar membantu perlawanan di sisi kiri untuk sementara waktu. Perlawanan terus berlanjut hingga Amerika merasakan bahwa pertahanan Filipina benar-benar sulit ditembus. Tetapi hal itu hanya sementara karena sebagian prajurit Filipina melarikan diri membuat perlawanan semakin berkurang. Berbeda dari mereka yang pengecut, seorang prajurit masih mengobarkan semangat juang walau dalam kondisi sekarat. Baku tembak pun terus berlangsung hingga seorang pimpinan batalion Kahwit menyampaikan bahwa ia menolak mengirimkan pasukan sebelum presiden memerintahkannya. Hal tersebut membuat Luna memutuskan mendatangi pasukan Kahwit ke markasnya langsung. Ternyata di markas para prajurit ini lagi bersantai tanpa memikirkan perjuangan rekan mereka. Luna pun memakinya habis-habisan. Selain itu, Luna malah memergoki kapten mereka bernama Jonolino masih tertidur dengan seorang perempuan. Amarah Luna semakin memuncak hingga ia memilih melucuti senjata pasukan Kahwit sekaligus mempermalukan Lino di depan anak buahnya. Di sisi pihak Amerika, Jenderal Arthur ternyata cukup merasa kesulitan menghadapi jenderal sekelas Luna. Mereka menggunakan berbagai cara dan menaikkan tempo serangan sampai pasukan Filipina babak belur. Sekembalinya Luna yang menyaksikan banyak prajuritnya yang tumbang, tanpa berpikir panjang Luna membawa kudanya maju ke arah musuh. Disusul pasukannya dari belakang. Serangan demi serangan terus terbalas sampai Luna tertembak dan berusaha lari mencari tempat perlindungan. Di balik itu, usaha Luna berhasil membuat pasukan Amerika terpukul mundur. Dan di malam harinya, perwira tinggi Amerika mengakui bahwa Luna merupakan lawan yang sangat tangguh, sehingga mustahil menaklukkan Filipina dengan kontak senjata saja.
Sedangkan Luna terus membuat strategi perang. Ia berencana menggali parit di sepanjang sisi utara yang dikelilingi ribuan jebakan. Maka dalam waktu 3 hari, Luna mengunjungi barak tentara demi mendapatkan tenaga sukarela. Mereka diancam dengan menggunakan pasal yang berisi hukuman mati bila menolak perintah dari jenderal besar. Ancaman Luna membuat 4.000 pasukan datang membawa berbagai alat untuk menggali parit di atas perbukitan. Hal itu menjadi bukti bahwa Luna rela melakukan berbagai cara agar semua orang bergotong royong demi mempertahankan negara mereka. Singkat waktu setelah beberapa hari memantau pasukan Amerika, Luna memilih salah satu prajurit yang berani melakukan penyerangan ke markas Amerika. Setelah prajurit itu berada di tempat tersembunyi di dekat markas musuh, ia sengaja gak membunuh sesuai perintah Luna, melainkan hanya memberi tanda bahwa Filipina tetap melakukan perlawanan. Usai kejadian itu, Luna pergi menuju ke sebuah gubuk yang sangat tersembunyi. Di hari berikutnya, rapat kembali dilakukan, di mana Menteri Pembangunan bernama Felipe mengusulkan menyerah dengan Amerika karena ekonomi Filipina mulai melemah. Ia juga dibantu oleh Paterno yang terus mendesak agar presiden menyetujui kerjasama dengan Amerika. Bagi Luna pribadi, beberapa menteri hanyalah orang bermuka dua. Ia berkata, Felipe seorang pengkhianat, seperti putranya yang dipergoki kabur dari medan pertempuran. Merasa dipermalukan di depan para kabinet, Felipe balik memakinya hingga keduanya saling serang. Luna pun memanfaatkan sikap presiden yang terkesan lembek, sehingga ia menggunakan kekuasaannya untuk menjebloskan Felipe dan Paterno ke penjara. Waktu terus berjalan sampai rencana pertahanan 3 lapis berhasil dibangun. Ia menjadikan daerah Bagbag sebagai markas dan menjadikan daerah Quingas sebagai pertahanan terakhir. Karena masih kurangnya pasukan, ia meminta Pico menyampaikan pesan ke Mascardo untuk mengirimkan prajuritnya. Namun Mascardo menolak, lagi-lagi alasannya hanya menerima perintah langsung dari presiden. Mendengar alasan itu, Luna mengancam akan menjebloskan Mascardo ke penjara jika perintahnya selalu ditentang. Namun Mascardo justru malah mengompori perwira lainnya, bahwa Luna jenderal arogan yang sudah menyalahgunakan jabatannya untuk menindas. Kabar konflik internal Filipina itu pun terdengar oleh pihak Amerika, yang nantinya akan menjadi malapetaka bagi pasukan Filipina. Malamnya, Luna pergi menuju ke markas Mascardo. Selang beberapa jam, pasukan di Baghdad dikejutkan oleh kedatangan pasukan Amerika. Bersamaan dengan itu, Luna tiba di tempat Mascardo hingga situasi antar kedua jenderal itu pun semakin memanas. Setelah itu, seorang prajurit memberi kabar jika telah terjadi penyerangan ke Bagbag. Sementara pasukan pertahanan di Bagbag terus mendapat gempuran pasukan Amerika dari berbagai sisi. Malam itu Amerika benar-benar memanfaatkan kelemahan pasukan Filipina yang ditinggalkan oleh Jenderal Luna, sehingga pertahanan mereka berhasil ditembus dengan mudah. Beberapa saat setelah itu, pasukan Luna datang dan berusaha memukul mundur musuh dari Bagbag. Hingga keesokan harinya, pasukan Filipina terpaksa meninggalkan Bagbag karena keadaan mereka semakin terdesak. Tembusnya pertahanan yang dirancang Luna ini membuat presiden berdiskusi dengan Felipe dan Paterno yang seharusnya masih menjalani masa hukuman. Tiba-tiba obrolan mereka terhenti ketika terlihat kedatangan Luna ke tempat mereka. Luna menyatakan akan mundur dari militer karena kekecewaannya terhadap sikap lembek presiden yang gak bisa mendisiplinkan para jajarannya. Presiden pun berpikir 2 kali jika Luna benar-benar keluar. Ia menyetujui Luna untuk mengatur seluruh angkatan bersenjata Filipina. Setelah Luna pergi, Felipe dan semua jajaran di situ lanjut mempengaruhi presiden bahwa Luna sedang berusaha mengambil alih kekuasaan dengan cara diktator. Tanggal 2 Juni, presiden membentuk pasukan pengawalan dari Batalion Kahwit sekaligus mengaktifkan kembali pasukan itu setelah beberapa hari dibukukan oleh Jenderal Luna. Dan di hari yang sama, Luna mendapat surat undangan presiden yang berisikan pembentukan kabinet baru. Jelas, pesan itu membuat Luna sedikit lega karena kabinet lama yang korup akan segera diganti. Keesokan harinya, Luna pergi dengan pengawalannya menuju gedung presiden di ibu kota Cabanatuan. Namun di tengah perjalanan, kedua kereta kuda pengawal gak mampu menyeberangi sungai. Pada akhirnya, Luna meneruskan perjalanan hanya dengan 2 orang pengawalnya saja. Setibanya di markas presiden, ia meminta 2 pengawalnya untuk menunggu di luar, dan Luna masuk ke dalam untuk menemui presiden. Luna berpapasan dengan prajurit Kahwit yang tidak memberi hormat, sehingga Luna pun menamparnya.
Bukannya bertemu presiden, Luna justru mendapati Felipe sedang duduk di singgasana presiden. Felipe berkata, presiden sudah pergi tadi pagi dan membatalkan rencana penggantian kabinet. Perdebatan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Dengan kekesalan yang amat besar, Luna keluar dari ruangan itu. Dan tanpa disangka, Luna sudah ditunggu Gianolino di pintu keluar. Lalu tiba-tiba, Gianolino mengayuhkan parang ke wajah Luna. Disusul dengan prajurit Kahwit yang menaruh dendam kepada Luna, mulai melepaskan tembakan ke tubuhnya. Menyadari ada yang tidak beres, pengawal Luna di luar bergegas masuk. Namun pasukan Kahwit lainnya dengan cepat menembaki mereka berdua. Sedangkan Gianolino dan anak buahnya yang berubah menjadi buas terus berlomba-lomba menganiaya jenderalnya sendiri. Hingga akhirnya sang jenderal pun tersungkur setelah beberapa tebasan mendarat di tubuhnya. Selepas itu, siapa dalang di balik pembunuhan Jenderal Luna terus diperdebatkan. Sebagian pihak ada yang meyakini ini adalah campur tangan pihak Amerika, dan sebagian lagi yakin ini murni rencana pasukan Kahwit yang menaruh dendam terhadap Luna. Itulah sederet kisah perjuangan Jenderal Antonio Luna yang harus berakhir di tangan para prajuritnya sendiri.